Bagaimana ya cara mengetahui asal persebaran negara customer jauh dari produk yang dibeli dari data berikut? Nah, dalam data tersebut terdapat 3 sheet, yaitu ada order, customer, dan produk. Nah, gimana ya caranya? Mari kita cari tahu. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis data, yaitu kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Berikut adalah caranya. Untuk cara import data, yaitu pertama tinggal klik file, terus klik import. Nah, di sini kita bisa gunakan file yang sudah ada di drive, atau kita upload data yang ada di komputer untuk kita analisis. Nah, ini merupakan tampilan data penjualan kopi yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Setelah mengimport data, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan data antar sheet dengan menggunakan lookup. Berikut adalah caranya. Selanjutnya, kita akan memilih data yang akan digunakan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebaran asal negara konsumen berdasarkan produk yang mereka beli. Nah, berarti di sini dari sheet orders, data yang kita butuhkan adalah order ID. Kita bisa salin dan pindahkan ke sheet yang baru. Kemudian selain itu, kita bisa juga gunakan data customer ID, product ID, dan juga quantity. Nah, nggak mungkin hanya ini saja data yang kita gunakan. Kita juga membutuhkan sebaran lokasi para customers. Untuk mengetahui sebaran lokasinya, kita juga perlu data country yang ada di sheet customers dan juga data coffee type yang ada di sheet product. Kita bisa gunakan lookup untuk menggabungkan data antar sheet tersebut. Dengan cara lookup, kita cari search key-nya. Nah, karena country ini ada di sheet customers, dan sini ada customer ID-nya juga, jadi kata kuncinya adalah customer ID. Kemudian ditentukan juga range-nya, karena ini sampai kolom G, maka di sini kita bisa tuliskan range-nya A sampai G. Nah, indeks ini menggambarkan country ini ada di kolom berapa. Ini bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7,0 lalu enter. Bisa kemudian klik 2 kali. Kemudian data yang kita butuhkan adalah coffee type yang ada di sheet product, dan di sini juga ada data product ID. Kita gunakan product ID ini sebagai search key-nya. Kita masukkan rumusnya seperti tadi. Lookup, terus search key-nya di sini product ID, terus koma, range-nya karena ini berdekatan, product ID dan coffee type kita bisa ambil 2 aja, A sampai B. Nah, coffee type ini berada di kolom berapa dari kolom A, yaitu ini 1, 2, nah berarti kita bisa tuliskan 2,0, kemudian diklik dan sudah keluar semua data coffee type-nya. Nah, udah paham kan caranya VLOOKUP ya? Tadi kan udah dijelasin kan? Nah, selanjutnya adalah kita cleaning data ya. Itu cleaning data itu kita mendeteksi data yang kosong, data yang nggak masuk akal, sama duplikat data gitu. Gimana caranya? Berikut adalah caranya. Oke, kita masuk yang bagian cleaning data ya. Kita akan mengecek apakah di sini ada data kosong atau tidak dengan cara kita Ctrl A biar semua data ini keblok, lalu kita klik data dan create filter. Lalu di bagian sini kita klik, lalu filter by condition is empty, lalu diklik OK, dan ternyata tidak ada yang kosong. Lalu kita kembalikan seperti semula. Lalu kita akan mencoba mendeteksi data duplikat di kolom A. Dengan cara format, conditional formatting, kita custom format dengan menggunakan
fungsi conif ya. Nah, di sini ditemukan bahwa memang ada data duplikat gitu. Tapi perlu diingat, nggak semua data duplikat itu harus dihapus. Kenapa? Karena ini merupakan data penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat order ID-nya sama, customer ID-nya juga sama. Jadi ini bisa kita simpulkan, tapi produk ID-nya berbeda. Jadi bisa kita simpulkan ini itu satu stroke, tapi produknya ada 2. Jadi kalau kita hapus, ya nggak bisa gitu. Karena customer itu bebas mau beli lagi gitu ya, atau mau beli produk sekaligus, tapi terdeteksi sistem itu seperti duplikat ya, karena order ID-nya sama, satu stroke gitu. Jadi dalam data penjualan sih tidak akan dilakukan penghapusan untuk duplikat, karena ya nanti jadi berkurang banyak banget dan nggak akan jadi kesimpulannya gitu, nggak bisa ditarik kesimpulan. Jadi kita tidak akan hapus data duplikat ini ya. Nah, tadi kan udah cleaning data ya, kebetulan data yang nggak ada isinya itu nggak ada ya, data nolnya itu, data kosongnya nggak ada gitu. Jadi nggak perlu di treatment apapun. Terus kebetulan juga penulisannya konsisten, nggak berubah-ubah gitu, dan juga yang konsisten, nggak ada data yang janggal gitu. Nah, tapi ada banyak duplikat. Nah, sebenarnya duplikat itu nggak selalu harus dihapus atau di remove. Duplikat itu ya yang tadi udah saya jelaskan. Karena kenapa? Karena ini bukan data penjualan, yang dimana satu resi itu bisa banyak produk gitu. Kalau dihapus ya nggak dapat kesimpulannya, yang ada malah volumenya hilang atau kuantitinya tadi nggak akan terbaca karena dihapus gitu. Jadi gitu. Oke, selanjutnya akan membuat pivot table sama visualisasi. Oke, ikuti langkah-langkah. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan pivot table dan visualisasi ya. Jadi caranya buat pivot table itu, bentar, ini hapus saja dulu ya. Dengan cara kita Ctrl A, ngeblok semua data, lalu insert ya, ada pivot table, kita klik. Karena ini nama sheetnya 1 belum saya ubah ya, kita pilih new sheet aja biar enggak berantakan. Ini pivot table udah. Nah, karena kita ingin mencari asal persebaran customer ya, dari ditinjau dari produk yang dibeli, maka kita masukkan ini country, lalu coffee type di kolom, dan kita bisa pakai quantity atau order ID, tapi karena saya di sini ingin menghitung volume ya, sekian produk yang dibeli berarti kan volume ya, kita akan menggunakan quantity aja. Ini nggak usah di show total sih. Lalu kita visualisasikan ya, Ctrl A, insert chart. Nah, dari data ini saya temukan bahwasanya di United States itu banyak banget yang pesan ya, bukan yang pesan, banyak banget volume pembeliannya ya, banding di United Kingdom dan Ireland tuh. Selesai. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan tadi, kita mendapatkan sebuah grafik yang menggambarkan bagaimana persebaran asal negara konsumen berdasarkan produk yang mereka beli. Nah, dengan langkah-langkah sederhana yang tadi udah disampaikan, kalian bisa gunakan untuk menganalisis data dengan lebih mudah dan juga efektif. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.